Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandang Rusmana. Saya adalah seorang guru dari SMK Plus YSB Suryalaya, Kabupaten Tasikmalaya. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 pada LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan bidang studi Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Plus YSB Suryalaya, Kabupaten Tasikmalaya. Pada praktik pembelajaran kali ini, saya laksanakan pada fase F atau pada kelas 11 dengan elemen pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan. Pada konteks materi, konfigurasi routing statis. Pada praktik pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, terima kasih ya. Sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Peri. Oke, silakan Peri ya. Siap, gerak. Bersiap, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa, mulai. Amin ya. Terima kasih ya Ketua kelas Peri yang telah memimpin doa hari ini. Oke, sebelum kita mulai, Bapak akan absen terlebih dahulu atau cek kehadirannya ya. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. 11 TKJE. Agnia Nurrohmah. Hadir. Fitra ada Fitra? Sakit. Kita doakan semoga Fitra cepat sembuh ya. Rohman Nazmuddin. Oke, siap. Semua hadir. Yang sakit satu orang ya, Fitra Aji. Oke. Sebelum melakukan ke pembelajaran, silahkan semuanya berdiri terlebih dahulu ya. Oke, silahkan berdiri terlebih dahulu. Kemudian cek bajunya apakah sudah rapi atau belum. Oke, itu yang sebelah sana rapikan dulu ya. Kemudian seperti biasa Bapak akan ngecek dulu semangatnya. Siap? Oke. Sudah siap sebelah sana? Siap ya. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi luar biasa. Tetap semangat. SMK bisa. SMK YSB Suryalaya. Oke, sekarang kita safety commitment. Oke, semuanya tangannya tunjukkan, arahkan tangannya ke depan. Oke, safety commitment. Safety adalah tanggung jawab saya. Ya. Oke, silakan duduk kembali ya. Terima kasih. Oke, itu sebagai pembuka kita ya, supaya membakar semangat di awal pembelajaran ini. Disiapkan dulu alat tulisnya di meja.
Tujuannya itu supaya kalian nanti bisa merekap ataupun membuat kesimpulan ataupun mencatat hal-hal yang penting untuk di akhir pembelajaran hari ini. Silakan siapkan dulu. Sudah siap? Oke. Sudah siap ya? Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, oke, perhatikan dulu ke depan. Di sini Bapak punya motivasi ya. Motivasinya yaitu ketekunan dan disiplin dalam belajar adalah kunci untuk meraih prestasi. Setiap usaha yang kamu lakukan hari ini akan memberi hasil di masa depanmu. Ya, itu motivasi hari ini. Jadi Bapak tekankan di sini ada ketekunan dan disiplin untuk meraih hasil nanti untuk masa depan. Itu sedikit motivasi dari Bapak sebelum kita ke pembelajaran. Oke, kita next ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan coba membahas tentang pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan. Dengan konteks materinya di sini konfigurasi routing statik. Oke. Sebelum kita masuk gitu ya menuju ke pembelajaran yang lebih lanjut terkait routing statik ini, Bapak ingin paparkan dulu capaian pembelajarannya. Untuk capaian pembelajarannya di sini pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami proses routing dan jenis-jenis routing. Ya, harus tahu jenis-jenis routingnya. Kemudian mengkonfigurasi, menganalisis permasalahan dan juga melakukan perbaikan dari konfigurasi routing statis dan routing dinamis. Itu mungkin CP ataupun capaian pembelajaran yang harus kita capai ya. Selanjutnya di sini Bapak punya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini digunakan untuk mengukur keberhasilan kita dalam proses pembelajaran. Oke, di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang sudah diuraikan. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konfigurasi routing statik pada perangkat jaringan dengan benar. Ini konfigurasi. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan konfigurasi routing. Dari keempat tujuan pembelajaran ini sudah jelas. Kalian harus tahu konfigurasinya, harus bisa mengkonfigurasi, harus mendokumentasikan, dan juga harus bisa membuat kesimpulan nantinya ya, jelas ya. Oke, sebelum ke sini kita kan sebelumnya sudah belajar VLAN gitu ya. Sudah belajar ataupun sudah mengetahui konsep dari routing. Kita atau kalian silakan buka dulu menti.com ya di komputer. Menti.com ya. Kemudian masukkan kodenya 5593 7513. Sudah semuanya? Bapak punya pertanyaan sebagai berikut. Apa manfaat perangkat router dalam sebuah jaringan? Silakan dijawab ya. Sini ada yang sudah menjawab ya. Yang pertama, menghubungkan jaringan, meneruskan paket, media penghubung untuk menghubungkan. Bagaimanakah perangkat router itu bekerja? Oke, silakan dijawab. Bekerjanya bagaimana gitu kan? Tadi kan untuk menghubungkan. Lalu untuk menghubungkan itu cara kerjanya bagaimana kira-kira? Nah, di sini banyak yang menjawab meneruskan paket dari sumber ke tujuan. Itu proses router bekerja. Oke, kita next. Kita masuk ke materi ya. Sini Bapak punya materi terkait routing statik. Oke. Routing itu artinya yaitu menghubungkan. Ya, tadi jelas menghubungkan dari satu ke dua atau dari satu ke yang lainnya gitu ya. Oke. Bagaimana sih cara konfigurasi routing statik? Penasaran? Penasaran. Oke, penasaran banget ya. Nah, terkait konfigurasi routing statik, Bapak sudah punya gambarannya ya. Di sini ada topologi routing. Topologi ini dihubungkan ya
dari router satu dengan router kedua itu saling terhubung. Kemudian masing-masing router memiliki bawahannya itu PC dan switch. Ya. Nah, tujuan dari topologi ini menggambarkan bagaimana sih IP yang berbeda ini dari PC1 dengan PC1 yang di sampingnya. IP-nya kan berbeda ya. Itu bagaimana caranya supaya bisa saling terhubung. Oke, kita next. Nah, konsep dari routing statik ini. Nah, ini. Mau kemana? Lewat mana? Gitu ya. Itu konsepnya. Ingat ya. Mau kemana? Lewat mana? Paham? Oke. Kalau paham, next. Nah, Bapak punya video ya, tayangan video terkait konfigurasi routing. Kalian simak dulu tayangannya sebagai berikut ya. Nah, di sini ada 2 router ya yang dibuat. Ini digunakan atau dibuat di aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Jadi kalian juga harus bisa nanti konfigurasi di aplikasi tersebut. Oke, setelah dikonfigurasi, nah ini kita coba ping ya. Hasilnya di sini akan kelihatan. Kalau berhasil ini akan sukses. Oke, cukup? Gambarannya seperti itu ya. Kita next dulu. Oke, sebentar. Bapak matikan dulu. Kita next. Nah, di sini Bapak punya kondisi ya. Kondisinya Bapak sudah tampilkan atau sudah buatkan topologi seperti berikut. Ada router 2, ada PC 2. Nah, di sini kondisinya bagaimana dari topologi jaringan berikut. Bagaimana setiap host bisa saling berkomunikasi. Atau bagaimana supaya PC 0 ini bisa saling terhubung dengan PC ke-1 yang berbeda alamat IP. Oke, itu kondisinya ya, atau masalahnya. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah supaya bisa saling terhubung. Oke, nah saatnya berkelompok ya. Oke, kelompok itu Bapak tentukan terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian nanti ketua kelompok, masing-masing kelompok harus ada ya. Dan setelah itu masing-masing kelompok membagi tugas. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, satu kelompok ya, udah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah dibuat kelompok? Sudah ya, fix ya. Oke, sudah siap ya. Masing-masing kelompok sudah gabung. Kita next dulu. Nah, di sini untuk pembagian LKPD kelompoknya, silakan kalian boleh akses bit.ly/LKPD strip routing di Google ya. bit.ly/LKPD strip routing. Kemudian kalian unduh dulu ya. Oke, silakan diunduh dulu ya. Kalau sudah, nah untuk referensi kalian bisa mencari penyelidikan di sini di bit.ly bahan ajar routing ya. Untuk referensi. bit.ly/bahan strip ajar strip routing. Itu untuk referensi ya. Atau Bapak nanti share di WA kalau susah nulisnya. Ini referensi Bapak sudah share di WA bit.ly bahan ajar routing. Selanjutnya kalau sudah dibuka itunya, silakan kalian tentukan nama kelompoknya siapa ya. Bebas. Mau siapa nama ketua kelompoknya. Kemudian jangan lupa anggotanya ditulis juga. Oke, sudah dibuka semuanya? Oke, kalau sudah saatnya berdiskusi ya. Silakan diskusikan dengan masing-masing kelompoknya terkait permasalahan yang tadi Bapak berikan ya. Nah, untuk yang pertama kalian buat topologinya di Cisco Packet Tracer. Kemudian untuk dokumentasinya boleh di Word juga nggak apa-apa ya.
Nah, untuk pengerjaan LKPD ini nanti Bapak kasih waktu ya sekitar 30 menitan beres. Atau kurang 30 menit kurang beres? Cukup ya. Di pinggir. Oke, ini kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, kelompok 5. Apakah ada kendala terkait pengerjaan ataupun pembuatan topologinya? Ada Pak. Apa? Ini nggak pakai suite. Kalau misalkan pakai suite, apakah ada perubahannya atau enggak? Itu kan tidak pakai switch gitu ya. Kalau pakai switch apakah ada perbedaan atau enggak gitu maksudnya. Jadi gini, switch itu kan buat menyebarkan jaringan ya menjadi lebih banyak. Nah, terkait topologi yang barusan Bapak berikan, itu kan membuat jaringan sederhana gitu ya. Tujuannya ya kalian supaya tidak banyak mengkonfigurasi. Yang jelas ini yang dikonfigurasi itu yang bagian intinya saja gitu kan. Ada IP address pada PC, kemudian ada IP address pada router, dan IP root pada masing-masing router. Jadi itu tujuannya sih supaya lebih lebih simpel gitu ya. Kalau pakai switch nanti kan otomatis komputer dari masing-masing router harus ada lebih dari satu. Jadi kan hanya satu ya, jadi tidak usah pakai switch juga nggak apa-apa, bisa ya. Cukup jelas. Ada yang lain? Tidak? Oke. Ya. Ini topologi yang tadi Bapak tampilkan sudah dikerjakan. Statik. Routing statik ya. Coba lihat IP address-nya. Oke. Terkait ini ada yang kesulitan atau tidak? Kendala tidak? Alhamdulillah enggak. Untuk routing statiknya bagaimana di routernya? Alhamdulillah. Coba di show run. Oke, IP root. Network tujuannya yang mana? Network tujuan yang dari sini IP ini. Network tujuan dari router ini yang Lewat ini. Ini. Oke, kalau yang ini? Terus sini. Sini lewat sini. Oke, berarti nggak ada kendala ya? Ya. Aman. Alhamdulillah. Oke, siap. Silakan lanjutkan ya. Siap. Oke, ini kelompok 4. Nama ketuanya siapa? Iya. Dalpa. Oh, oke. Kelompok 4 dibuat topologi. Oke, pada saat membuat topologi ada yang menjadi kendala apa kira-kira? Pengisian routingnya. Pengisian routingnya. Oke. Oke, kalau dilihat dari topologi ini ya udah benar ya. Kalian tinggal tampilkan dulu IP-nya. Jadi tujuannya nanti untuk mempermudah mengkonfigurasi ya. Silakan disetting dulu IP-nya masing-masing komputer. Ditambahkan di depan ini gitu. Kalau sudah ditambahkan nanti dikonfigurasi. Ya, kalau ada hal ataupun kendala yang ditemukan nanti boleh bertanya langsung Bapak ya. Oke. Ini kelompok 6. Ketua kelompoknya siapa? Nania. Oke, apakah Nania ada ini ya? Oke, apakah ada kendala? Nania? Ini. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana cara ngisi IP-nya, Pak? Bagaimana cara ngisi IP-nya? Pada komputer atau pada router? Pada router. Oke. Lihat dulu topologinya, Bapak. Topologinya oke. Coba kalau IP address pada PC mah bisa ya. Tapi tadi yang tanyakan kata Nania cara ngisi IP address pada router. Oke, di router kan kalian buka di CLI nantinya ya di sini. Tinggal pilih interface-nya yang mau digunakan. Ini kan ada 2 interface. EPA 00 sama EPA 01. Ini ditampilkan EPA 0-nya biar kelihatan. Oh, udah. Nanti kalian tinggal sesuaikan IP-nya dengan cara IP address yang EPA 00 IP address-nya berapa ya. EPA 01 IP address-nya berapa. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Pak. Cukup. Cukup. Oke, silakan lanjutkan ya. Baik, kalau nanti ada yang sudah beres ya, nanti kalian bisa mengumpulkan hasil pekerjaannya di https://bit.ly/save strip LKPD ya. bit.ly/save strip LKPD. Ini link pengumpulan dari tugas yang kalau sudah beres gitu ya. Nanti dikumpulkan di sini. Silakan lanjutkan lagi. Kelompok 1 teh Rustu. Terus Jejen Gigin Rohman. Kelompok 2. Sampai kelompok 2. Ilyas, Jehan. Ketuanya siapa? Ketuanya? Siapa? Peri. Atas siapa? Ilyas, Jehan, Peri, Rapi, Nurandila. Oke, ini kelompoknya sudah Bapak dapatkan ya. Silakan kalau sudah boleh dikirim ke link yang tadi ditampilkan ya. Kemudian tinggal tambahkan saja di bawah, tinggal ditambahkan. Masukkan file yang Bapak suruh dikumpulkan ya, yaitu file PKT dan file Word. Oke, setelah ini kalau sudah terkumpul semuanya, kita nanti akan presentasikan ya hasil dari pengerjaan kalian. Siapa yang pertama yang akan presentasi, Bapak akan kocok. Ini ada 7 kelompok yang sudah Bapak buat. Nanti yang dapat giliran langsung presentasi ke depan ya. Siap. Dihitung dari hitungan 3, 2, 1 dan spin. Oke, siap. Bapak putar. Ini harus sesuai kesepakatan ya. Sesuai kesepakatan loh. Ini sesuai kesepakatan loh. Tidak ada yang komplain ya. Tidak ada yang komplain. Nah, silakan. Kelompok 5 dapat giliran. Oke, dipersilakan untuk kelompok 5 semuanya anggotanya maju ke depan bersama ketua kelompoknya ya. Kita sudah sampai di tahap presentasi dari masalah yang sudah kalian kerjakan ya. Kita presentasikan dari masing-masing kelompok. Nah, untuk yang dapat giliran presentasi pertama itu kelompok 5 ya. Kebetulan tadi dikocok sesuai kesepakatan ya. Oke, untuk kelompok 5 nanti Bapak harap bisa presentasikan hasil kerjanya. Kemudian dimulai dari perkenalan, nama ininya siapa yang mau jadi host silahkan ya. Untuk waktu dan tempat Bapak persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil routing statik. Oke, silakan. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Faizal Nindra Nugraha. Nama saya Rino Graha. Nama saya Nama saya Firda Hafiza. Nama saya Fatmawati. Di sini kami membuat teknologi yang di sini kami membuat hasil teknologi setelah suruh bapak. Oke. Topologinya silakan dijelaskan dulu. Di sini kami menggunakan 2 router dan 2 PC, dan di sini juga terdapat 3 network, yaitu 192, 168.10.5. Ya, coba diperbesar. Di zoom dulu ya. Lalu 100.100.100.5 Ya. dan 200.200.200.5. Lanjutkan. Lalu yang pertama, kami mengkonfigurasi pada PC dengan memasukkan IP address yaitu 192
katanya ya. Lalu default gateway-nya 100.100.100.100.1. Lalu memasukkan juga IP address terhadap PC pertama 200.200.200.2 kalau Kesimpulannya bagaimana? Silakan. Ada yang mau menyimpulkan hasil analisisnya? Oke, silakan. Elsa atau Faisal boleh. Dari topologi routing yang telah kelompok kami buatkan. Oke, sudah. Sekian dari kelompok kami. Bertanya. Apabila ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Salwa. Saya ingin bertanya. Kelompok berapa? Salwa? Kelompok 4. 4. Silakan. Kapan penggunaan routing statik pada jaringan digunakan? Oke, tadi Salwa bertanya kapan penggunaan routing statik pada jaringan digunakan. Ya, betul ya. Silakan, boleh disanggah. Penggunaan routing statik digunakan pada saat seorang admin jaringan yang hanya menggunakan jaringan yang skalanya kecil. Contohnya, pengguna routernya hanya ada 2 dan 3 sehingga dipilih routing statik. Oke, bisa dipahami? Oke, tadi kata Faisal penggunaan routing statik itu digunakan pada jaringan yang skalanya kecil ya. Contohnya tadi ada berapa router? 2 atau 3 router. Itu penggunaan routing statik itu tidak boleh menggunakan jaringan yang skala luas, nantinya kerepotan ya. Paham? Jadi hanya digunakan pada yang routernya hanya 2 ataupun 3. Itu mungkin ya dari jawaban dari Faisal. Sudah jelas ya? Oke, silakan, mau ada yang bertanya lagi? Oke, Rustu. Siap. Perkenalkan, nama saya Rustu Jadi Karamat. Saya ingin bertanya mewakili kelompok 1. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan jika routing statik itu tidak berfungsi? Oke, cukup Sekian. pertanyaannya. Oke, siap. Baik, terima kasih Rustu ya yang telah memberikan pertanyaan terkait routing statik ini. Tadi kata Rustu bagaimana cara mengevaluasi permasalahan ya terkait routing jika tidak berfungsi. Oke, boleh langsung dijawab, silakan. Yaitu dengan cara mengecek kembali IP address pada masing-masing router. Juga mengecek hasil config yang telah dilakukan dengan cara show IP root atau show run. Oke, ada lagi? Cukup? Oke. Itu jawabannya harus tuh dengan cara mengecek IP address pada IP masing-masing router katanya. Atau juga tadi bisa dicek lewat show apa? Show run atau show IP root untuk melihat hasil konfigurasinya mungkin ya. Oke. Ada lagi atau cukup? Sudah tidak ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan atau tidak? Cukup? Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, boleh ditutup ya. Silakan kelompok 5 ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali ya. Oke, baik, terima kasih ya kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik dan hasilnya tadi cukup lancar ya, berhasil gitu ya. Konfigurasinya berhasil. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba kocok kembali ya siapa yang dapat giliran terkait presentasi selanjutnya. Oke, kita next. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi mengenai Hasil konfigurasi routing statik. di Cisco. Oke, silakan perkenalkan dulu namanya siapa aja. Nama saya Muhammad Ali Amiruddin. Nama saya Rahman Al-Budi. Nama saya Rusti. Ini topologi yang kami buat seperti ini. Kami membagi menjadi 3 network dalam satu topologi. Yang pertama
network antara PC0 dengan router 0, yang kedua PC1 dengan router 1, dan yang ketiga yang menghubungkan antara router yaitu yang 100.0 ujungnya. Dan ini hasil P-nya. Alhamdulillah semuanya berhasil. Kesimpulannya ternyata benar seperti kata Bapak bahwa routing statik itu bisa berjalan dengan bantuan konsep mau kemana lewat mana. Tanpa rumus tersebut kami kebingungan untuk membedakan antara network dan next hop. Oke, itu kesimpulannya ya. Silakan, apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah cukup ya. Nah, ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan berdiri. Siapa berdiri? Perkenalkan, nama saya Resebani dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menentukan root pada routing statik? Oke, sip. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab ya. Cara menentukan rute pada routing statik, silakan. Silakan Rusu, dijawab. Tadi ada yang bertanya bagaimana cara menentukan rute di routing statik. Ya. Caranya yaitu dengan cara melihat informasi di tabel routing yang telah dikonfig. Di sana ada network tujuan, netmask, dan nethop yang merupakan rute dari routing statik. Oke. Puas. Oke, Bapak perjelas lagi ya. Untuk menentukan rutenya itu dilihat dari yang namanya tabel routing. Ya, tabel routing itu berisi IP address, netmask, nexthop, dan lain-lain. Itu cara untuk menentukan rute pada routing statik. Ya, cukup atau ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau cukup silakan boleh langsung ditutup saja ya. Dari kelompok ini silakan. Sekian hasil laporan tentang konfigurasi routing statik dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali dan beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke, terima kasih ya kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Ya, terima kasih juga yang telah bertanya ya, yang telah aktif untuk bertanya terkait permasalahan-permasalahan yang ada pada masalah tadi gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada yang bisa menyimpulkan terkait routing statik ini. Silakan. Jadi seperti yang telah Bapak sampaikan bahwa routing statik itu bisa berjalan dengan adanya device switch, Ya. Router. device router, switch, dan PC. Pro untuk switch itu Untuk membagi. tergantung. Dan untuk menjalankan IP routing, kita harus menentukan dulu next hop dan networknya. Network tujuannya di mana dan next hopnya atau lewat mananya untuk sampai ke network tujuan. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Restu. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangannya untuk Restu ya. Oke, cukup. Oke, Bapak tekankan lagi terkait kesimpulan dari routing statik ini, di mana routing ini adalah proses pengiriman data ya dari satu titik ke titik lain dalam suatu jaringan komputer. Itu routing. Dan konfigurasi routing statik ini melibatkan pengaturan manual jalurnya gitu ya, yang digunakan oleh router dalam jaringan. Pada umumnya konfigurasi routing statik ini dilakukan pada router atau perangkat jaringan yang berperan sebagai gateway. Tahu gateway? Tahu ya, jembatan untuk menghubungkan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap evaluasi ataupun asesmen kognitif ya. Nah, di sini asesmen kognitif ini Bapak digunakan untuk menilai sampai sejauh mana kalian tahu atau mengetahui tentang routing statik. Kita mulai ya. Siap? Untuk pertanyaan pertama silahkan dijawab. Oke. Ini pertanyaannya lumayan panjang.
Oke, lihat siapa yang dapat ranking pertama ataupun kedua dan ketiga. Yang ketiga Putri, yang kedua Mila, dan yang ke satu Riana. Oke, kita beri tepuk tangan dulu, aplaus dulu untuk 3 orang ini. Telah mengerjakan dengan baik ya. Dan di sini Bapak punya link refleksi ya, di mana nanti untuk refleksi ini karena waktu kita sudah sedikit lagi gitu ya. Nanti Bapak share di grup, kemudian nanti kalian kerjakannya di rumah ya. Nggak apa-apa ya. Oke, terkait materi yang akan datang atau materi yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang routing dinamik, memahami dan mengkonfigurasi routing dynamic ya. Ada 2 bahasan lagi yang belum kita bahas ya, yaitu dynamic dan DHCP. Mungkin dari materi hari ini Bapak cukupkan ya. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum ditutup? Silakan. Mangga, ada pertanyaan dulu? Saya mau bertanya. Nama saya Firda Hafizah. Saya ingin bertanya, apakah mungkin penggunaan routing statik dalam jaringan skala besar? Oke, terima kasih Firda atas pertanyaannya ya. Tadi Firda bertanya teman-teman, bagaimana cenah? Apakah mungkin penggunaan routing statik itu digunakan dalam skala yang besar, jaringan yang besar? Oke, menurut Bapak routing statik itu karena dikonfigurasinya secara manual bisa aja digunakan dengan yang skalanya besar. Tetapi dengan catatan harus tahu ya, kalian harus punya catatan, baik catatan IP address ataupun topologinya gitu ya. Tapi ya routing statik itu lebih enaknya itu digunakan di skala jaringan yang kecil ya. Oke, cukup, tapi disesuaikan dengan kebutuhan juga lah ya. Oke, kalau cukup terima kasih ya telah mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan boleh dirapihkan dulu tas ataupun buku ataupun alat tulisnya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa bersama ya. Baik, silakan dirapikan dulu. Kemudian jangan lupa kalau ada yang masih nyala laptop atau komputernya dimatikan dulu ya. Sudah beres semuanya? Oke, baik. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh KM aja ya, atau ketua kelasnya, silakan. Duduk siap, gerak. Bersiap, bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, silakan boleh dirapikan dulu kursinya. Kemudian silakan boleh langsung keluar ya. Terima kasih, mangga. Terima kasih. Terima kasih, mangga.